Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Ogut. Dan gak terasa ya, ini udah di 2023 aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support di channel ini. Semoga di tahun ini kita semua pada sehat-sehat selalu dan tambah sukses buat semua yang nonton nih. Amin. Ya, jadi sekarang curhatnya masih di seputar barang-barang yang gak guna lagi, kayak pipa paralon bekas ini. Dan ini sebenarnya masih lanjutan dari video yang lalu ya, dimana si pipa PVC kurus-kurusnya ini atau pipa ukuran setengahnya udah beralih fungsi jadi tempat taruh alat-alat perkakas. Dan sekarang waktunya buat si pipa PVC gedenya nih, yang akhirnya Ogut buat jadi kayak gini ya. Bikinnya ini cukup mudah sebenarnya, cuma karena pertama kali bikin kali ya. Jadi asli nih di sini emang agak random ngerjainnya dan banyak yang salah-salahnya lah. Dan ini idenya berasal dari video yang lalu ya, pas bikin dudukan buat tempat bor. Tuh, jadi si penjepit tiangnya ini kan ditaruh di depannya. Nahan beban dari bornya juga mantep nih. Makanya nih jadi kepikiran gimana kalau si penjepit pipanya berada di dalam pipanya gitu. Ya, masuk waktu bikinnya nih. Jadi setelah pipanya udah dicuci plus diukur, langsung aja potong pakai golok. Dar. Ya kali pakai golok ya. Nah, sekarang udah terkumpul ya pipa yang akan jadi bagian lacinya nih. Sebutnya ini laci aja ya. Bingung ini mau nyebut apa gitu. Mau dibilang kotak penyimpanan tapi bulat ya kan. Nah, ini tinggi potongan pipanya nggak ada yang sama ya. Karena semua pipa di awal nemunya nih nggak ada yang rata. Pas motong juga nggak rata. Jadi semuanya harus diamplas bagian yang paling getein nih ya. Lanjutnya belah paralonnya pakai paralon yang agak panjang ya, potongnya sampai nyangkut tuh. Nah, jadi setelah kelepas, lanjut siapin kompor, lalu panggang dikit paralonnya sampai dia tuh nggak berdaya ya, sampai letoy lah tuh kayak gitu. Nah, ini langsung diperes aja ke ubin. Dan ini salah ya, karena ini naroknya di perempatan belahan ubin. Biasa deh nih ya, panik buru-buru ya, jadi hasilnya tuh ya, aduh, ada yang bengkok tuh. Nah, harusnya tuh kayak gini ya, jadi taruh di permukaan yang rata, yang datar tuh. Pas dibuka tuh kan masih ada bengkok dikit. Halah. Ya wes, lanjut ke bikin penjepit tiangnya nih. Nah, potong pipanya ini kira-kira setengah kelingking orang dewasa, lalu dibor. Nah, ini buat masuk paku rivetnya. Nah, dipotong juga nih badannya, dibuat agak berjarak. Nah, ini paku rivetnya ini kegedean ya, ini harusnya yang kecil aja. Lalu ini di rivetnya di dalam paralon yang akan jadi lacinya ya. Nah, paralon besarnya juga udah dibolongin nih. Tapi setelah di rivet ternyata nemu problem karena pas disambung ada gap ya dari pentul rivetnya, jadi ada celah gitu loh. Dan untuk ngatasin ini kepikirannya pakai amplas gerinda nih. Jadi digerinda aja kayak gini. Nah, ini sekalian buat nipisin pakunya yang di bagian belakang ya, kan lumayan panjang tuh ya. Nah, setelah diamplas macam gitu kan si paku rivetnya bakalan panas tuh. Jadi disinilah ada waktunya buat neken si pentul rivetnya ya sampai mendelesek ke dalam nih. Pokoknya di sini Ogut fokus banget sama pentulnya, jadi ditekan-tekan terus. Dan hasilnya jadi kayak gini, dan ini juga akan ngebuat jepitannya akan makin kuat ya. Kalau pakai rivet yang kecil juga lebih halus ya, gapnya tuh malah lebih nggak kelihatan lagi ya. Nextnya beralih ke pipa yang udah diratain tadi. Nah, ini akan jadi bawahan pipa lacinya nih. Nah, di sini Ogut bikin garis potongnya dari dalam pipanya ya, dan ini ternyata kurang lah. Nah, di sini garis potongnya dari luar nih. Nah, sekarang tinggal dipotong aja nih pakai gunting dan hasilnya tuh ya, zong. Ngoplok loh, aduh, potongnya nggak rata. Jadi Ogut lebih pilih garis potong yang dari luar lingkaran ya. Nah, ini contoh rapinya nih. Lalu tinggal pakai lem setan, terus diratain aja. Tuh, done untuk lacinya nih. Lanjut bolongannya nih. Nah, kan jadi baling-baling bambu. Ini gara-gara mata bornya banyak yang ompong ya. Ini gara-gara bolongin plat besi waktu bikin pangkon motor, jadi terlalu maksain di situ. Di sini Ogut pakai mata bornya yang ukuran 22 ya. Ini asli pas banget untuk pipa yang ukuran setengah. Dan untuk ngelobangin pakai mata bor ompong ini ternyata tuh tinggal di reverse saja ya, atau dibalik putaran bornya. Ya emang agak lama sih, cuman masih bisa tembus lah ya. Dan untuk ukuran jarak bolongan ini hanya dilebihin sedikit aja ya, dikasih ruang gitu buat penjepitnya. Dan kira-kira konsepnya seperti ini nih.
Jadi ada pipa tiang, pipa penjepit, sama yang akan jadi lacinya ya. Lanjut bikin bagian paling bawahnya nih. Nah inilah ya yang akan jadi pemberatnya, sekaligus tempat tiangnya bernaung nih. Nah di sini aku pakai pipa penjepit juga nih. Nah ini gunanya untuk ngikutin ukuran lubang yang tadi dibolongin dan buat jaga tiangnya nih agar biar hasilnya tuh bener-bener rata gitu. Nah ini lemnya sama power glue sama semen putih. Nah di sini untuk pemberatnya juga cuma pakai semen putih ya. Nah ini nih yang akan jadi tiangnya nih, yang ada bekas patahannya. Tadinya pengen dipotong, cuma takut tambah pendek. Ya namanya juga barang bekas nemu, tapi no problemo lah. Nah kalau yang laci bundar ini hanya buat mastiin kelurusannya aja antara bawah sama atasnya. Dah tinggal guyur, dan lupa loh ini kalau dasarnya tuh lobang-lobang lupa ditutup, jadi bocor di sini nih. Untung nggak banyak, dan adonan keduanya juga kurang kental ya, encer bet, ada kayak es krim mixu yang udah cair tuh. Untung aja nggak luber banyak di sini. Ya udahlah nih, tinggal tunggu kering aja. Nah setelah kering, dan kalau di compare nih asli beda lah ya antara yang ada pemberatnya sama yang enggak. Nah di sini nih mau coba digabungin semua dan coba digoyang, dan di sini sebenarnya aku agak shock ya. Kok nggak bergeming gitu loh, nggak goyang-goyang loh, mantulan. Lanjutnya di sini bikin penutup atasnya nih. Nah ini disengaja ada yang dibuat lancip kayak gitu. Dan ini lubangnya aku bikin lebih besar ya dari ukuran lubang bornya. Ngerjanya juga manual, sistem krik. Bagian lancipnya juga udah dibentuk kayak gitu, cuma dipanasin aja pakai korek gas, lalu ditekuk ikutin lingkar pipa. Nah sayangnya waktu bikinnya nih nggak kerekord ya. Dan konsep capitan tutupnya kayak gini nih. Jadi tinggal dilem pakai bubuk biar strong. Tapi nggak semuanya ya. Jadi di sini Ogut kasih spare, Ogut kasih jarak gitu ya kayak gini. Kepikirnya biar nanti pas dijepit ke tiang masih ada ruangnya ya. Dan setelah dimasukin nih, ini masukinnya setengah modar ya. Jadi ini asli harus dimodif dikit nih, digedein lagi lubangnya. Dan bisa dilihat ya. Nah tuh ya, rivetnya juga udah pada masuk ngelesek ke dalam tuh. Dan mau dilepas aja juga lumayan ngelawan. Digoyang-goyang juga nggak goyah imannya nih. Mantep lah. Yes, jadi setelah dipilok hitam ala ngasal, langsung aja gabungin lagi semuanya. Dan ini maksa sini sampai lantai 5 lacinya nih. Jepit tutupnya jadi ke bagian dikit. Ya pokoknya keseluruhan jadinya kayak gini lah ya. Ya jadi sekarang tinggal masukin ini mur, baut, ring, dan segala perintilan-perintilan yang kecil. Ya pada umumnya segala ukuran baut, mur pada kecampur semua ya kan. Pas kalau ada yang perlu baru deh nyarinya ngubek-ngubek. Kalau nggak ketemu juga baru deh tempatnya yang diberantakin ya kan. Nah kalau kayak gini kan jadi lebih terorganize ya. Misalkan di satu tempatnya hanya baut nomor 10 dan tempat lainnya buat nomor 12. Ya pokoknya biar nanti kalau lagi butuh nggak terlalu ribet lah nyarinya ya. Nah ini tutupannya nih rusuh nih ya. Jadi akhirnya di sini hanya 4 susun aja yang Ogut pakai. Dan untuk atasnya pakai sambungan paralon yang T. Nah, jadi ini di sini biar mudah ya kalau mau dibawa atau ditenteng. Dan juga udah digoyang-goyangin juga, walaupun ada isinya, wah ini asli bikin kaget. Jadi kalau diperhatiin sih ya masih ada ya yang keluar jalur, cuma ya masih oke lah, masih batas aman selama benda yang di dalam tuh nggak keluar ya kan. Tempat ini bisa buat taruh permen juga atau benda-benda kecil biar lebih terorganisir. Ya semoga video ini bisa buat nambah-nambah ide teman-teman kreatif dari sesuatu yang nggak berguna menjadi lebih berguna. Ya minimal ini bisa dipakai buat sendiri ya daripada jadi sampah ya kan sih. Thank you semua yang udah dengerin share curhat kali ini. Salam kreatif, keep rock and roll, bye.